Tapi yang ternyata sebenarnya waktu aku jual itu harga best price karena aku cover, dan mungkin informasi yang beredar mau ke 3.000 mungkin nggak cuma dari satu orang ya, mungkin dari mulut ke mulut, tapi mungkin itu dipakai jualan oleh beberapa orang yang memang take profit kali. Habis itu ambruk turunnya, ya ampun, tinggal 200. Jadi biasa dari berita, kemudian aku baca-baca nih bang, ini company ini atau emiten ini secara fundamental menarik apa enggak. Terus habis itu kita lihat technical, kalau technical memang bagus ya kita beli. Kita nggak akan pungkirin lah market itu ada naik ada turun, pasti ada saatnya kita loss juga. Tapi di antara sekian banyak trading kita masih banyakan cuannya nggak gitu. Jadi kalau kita mau hidup dari sini kira-kira mampu nggak? Kalau misalnya kita udah ngitung-ngitung, wah kayaknya bisa nih. Halo Konvisto, kembali lagi di Invest Talk, all about investment. Masih bersama aku Mary, dan hari ini lagi kita kedatangan narasumber perempuan yang menginspirasi di dunia pasar modal. Punya nama yang sama kayak penyanyi terkenal pada masanya. Nah, narasumber kita ini juga nggak kalah terkenalnya di dunia pasar modal. Langsung aja kita sapa. Halo Cirita. Halo Mary. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali hari ini, cerah sekali. Cirita selalu terlihat cerah dan cheerful ya. Oke, Ci, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh tentang investasi ataupun saham, kalau misalkan ada yang tanya, siapa sih Rita Effendi itu? Gimana Cici menceritakan diri Cici sendiri? Mungkin ada sebagian orang yang invest saham, mungkin ada yang tahu saya, tapi mungkin banyak juga yang nggak kenal. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit tentang diri saya, bahwa saya ini mungkin udah lama banget di market. Jadi kita kebetulan memang investment consultant yang kerjanya hari-hari kita memaintain portofolio klien juga. Terus kebetulan aku juga mempunyai beberapa komunitas dan punya YouTube channel yang di sini tujuan kita adalah mengedukasi teman-teman di pasar modal terutama. Mungkin ya pendeknya kira-kira kayak gitu sih. Oke, nanti panjangnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke, kalau ada satu kata yang menggambarkan Cirita pilih kata apa nih? Happy go lucky. Oke, kenapa tuh Ci? Happy itu karena kalau kita selalu bawaannya happy, itu akan attract something yang positif. Jadi kita berharap happy terus tiap hari biar kita dapat happy cuan terus tiap hari. Terus karena kita happy, membawa vibes positif, dan kita juga akan lucky, selalu beruntung. Oleh karena itu kita berharap saham-saham yang kita punya atau yang kita bisa rekomendasikan teman-teman juga membawa cuan juga gitu loh. Oke, jadi Konvisto ingat untuk stay happy, jangan cemberut. Karena kalau kita cemberut, rezekinya juga takut mendekat ya Ci. Iya, biasanya gitu. Oke, jadi sedikit informasi nih Konvisto, Cirita ini adalah seorang ratu saham julukannya nih. Boleh diceritain nggak Ci kenapa dijuluki ratu saham? Wah, jujur aku juga bingung ya. Aku soalnya nggak berasa kayak begitu sih. Aku tetap berasanya kayak, ya aku mah orang kerja, terus ya emang passionate banget sama market. Kecintaan aku ke pasar modal itu memang segitu besarnya ya. Jadi setiap mungkin orang akan berpikir seperti itu karena setiap pagi-pagi aku udah memberikan berita-berita yang menurut aku bakalan menarik nih di hari itu. Jadi jam 5 aku bangun, aku baca yang bagus, aku share, kemudian kita blast ke teman-teman di komunitas. Habis itu siang kita trading, secara teknikal apa yang menarik juga aku share. Kemudian kalau di tengah-tengah hari ada breaking news, ada apa, kita juga selalu memberikan update-update yang terbaru. Mungkin ada sebagian teman atau orang yang kebetulan ada di komunitas mungkin ya jadinya menjuluki kayak gitu, tapi sebenarnya aku sih nggak berasa kayak gitu. Oke. Tapi emang cerita ini menurut aku sih di sosok pasar modal emang nggak ada duanya gitu loh. Jadi beda sendiri dan itu keren banget. Terus gini nih Ci, setahu aku ya beberapa kali baca profilnya Cirita bukan berangkat dari background ekonomi. Ya, benar. Nah, boleh diceritain nggak sih Ci kenapa masuk ke pasar modal? Dan tadi kan Cirita sempat mention bahwa secinta itu nih sama dunia pasar modal. Apa nih yang bikin cinta sama dunia pasar modal? Iya, background aku kan sebenarnya sekretaris kan. Jadi waktu lulus kuliah, kebetulan tuh karena anjuran orang tua waktu itu kan masih udahlah, perempuan nanti akan masuk dapur, jadi kuliah yang cepet aja dan kerjanya biar gampang, abis itu nanti masuk dapur nikah gitu kan.
Cuman setelah lulus kuliah aku berasa wah ini kayaknya passion aku nih kerja nih. Aku bukan tipikal orang yang suka di rumah gitu kan. Jadi aku pikir wah nggak bisa, aku harus cari something to improve myself. Gimana ya kalau aku stuck jadi sekretaris? Aku udah pernah nyoba apply ke corporate secretary di salah satu emiten. Tapi kerjanya itu kayaknya udah dikasih tahu nih, kerjanya bakalan dari pagi mungkin bisa kelar jam 8, jam 9 karena kan bakalan meeting ya namanya emiten, mungkin lagi ada mesti update result atau apa. Wah, kayaknya aku nggak cocok nih kayak gini nih. Public expose juga ya, Ci. Iya, kayaknya wah ini kayak terlalu capek deh. Aku nggak mau yang kayak gini kan. Terus aku pikir gimana caranya aku harus upgrade. Jadi aku nggak bisa cuma jadi sekretaris karena itu kan memang ada istilahnya ada mentoknya sampai di situ. Jadi aku harus improve. Terus aku lihat di teman-teman yang kebetulan waktu itu aku udah kerja di sekuritas kan. Temen aku yang di sekuritas yang kebetulan stockbroker, wih enak banget ya. Setiap Jumat dia cuma satu sesi. Kita nih kerja sampai jam 5, dia tuh masih bye udah pulang gitu kan. Wah ini kayaknya my dream job nih, kayaknya aku harus pindah nih ke belakang. Terus dulu kan kalau kita di sekretaris waktu itu kebetulan aku bantuin IB, itu paling kita bonus 1 tahun sekali. Nah kalau yang di stockbroker itu bisa setahun 2 kali dan kelipatan itu jauh lebih banyak daripada kita. Wah ini bener-bener aku harus memutar otak gimana aku pindah ke sana untuk improve. Nah akhirnya dengan perjuangan yang sangat keras karena bos aku nggak ngasih aku pindah ke departemen lain. Tapi akhirnya aku bisa memanage itu, akhirnya aku bisa pindah ke stockbroker dan ternyata aku memang secinta itu sama kerjaan yang baru pada saat itu kan. Wah kayaknya seru banget ya karena kan banyak sekali emiten-emiten yang kita bisa pelajarin. Terus kita juga waktu itu aku handle insti asing. Waktu itu memang kita start dari dealer juga ya, dealer dulu deh. Nah dari sana baru kita belajar juga gimana cara mengeksekusi order mereka. Misal dia mau beli Astra 1 juta lot misalnya ya, jadi kita harus kerja beberapa bagian atau kadang-kadang beberapa hari. Jadi itu challenge yang sangat menarik ya. Sekaligus ya kadang kalau kita ketemu pembelian saham yang third liner yang naik turunnya volatile sekali, itu kita susah sekali dapat market average. Nah itu tapi tantangan tersendiri kan. Itu yang membuat itu aku sangat menikmati pekerjaan aku di pasar modal. Oke, berarti deg-degannya ada juga ya, Ci. Iya. Berarti Ci Rita ini termasuk orang yang menyukai tantangan ya? Tantangan, gak suka kerjaan yang monoton. Iya, tapi tantangan tuh bukan yang serem banget ya. Maksudnya tantangan yang memang kita bisa buat improve. Jadi memang sesuatu tantangan yang membuat kita lebih maju, lebih banyak belajar. Jadi bukan tantangan yang serem-serem gitu. Yang memicu adrenalin enggak sih kayak gitu. Oke. Nah, cerita kan berarti udah lama banget ya di pasar modal. Dulu kan untuk edukasi nggak sebanyak sekarang nih, Ci. Benar. Kalau sekarang kita buka TikTok ada, kita buka Instagram, YouTube ada. Dulu cerita belajarnya dari mana? Apakah ada mentor khusus atau baca atau dari mana, Ci? Kebetulan ya aku belajar ya otodidak aja. Jadi pertama masuk ke stockbroking kita langsung handle order-order dari asing. Dan dulu kan asing itu sangat lumayan gede. Indonesia di Indo ini cukup gede. Jadi ordernya itu lumayan banyak. Jadi kita sambil di training sama head dealer waktu itu. Ya kita belajar, oh ternyata begini untuk mendapatkan harga terbaik untuk klien-klien kita. Setelah itu kemudian waktu krisis kita juga akhirnya asing pada keluar dari Indonesia, kita harus berubah lagi nih, bertransformasi karena asingnya udah nggak terlalu banyak, otomatis mereka tidak akan hire lagi kan. Jadi kita pindah ke lokal. Cuman ke lokal ya aku belajar sesuatu lagi yang baru. Berarti pada saat itu aku menjadi dealer lokal atau di perusahaan lokal ya. Cuman kayak aku kurang challenge-nya itu nggak cocok karena kita kan cuman ambil order beli jual. Jadi dan kan harganya juga ditentuin ya. Jadi kan kurang seru gitu ya. Akhirnya aku resign. Kemudian aku masuk lagi sebagai sales. Sebenarnya aku nggak mau apply sebagai sales sih karena kan aku nggak punya client base kan. Cuman ya di sana
kita belajar lagi ya dari top paling bawah nih sales yang manage klien dormant semua. Akhirnya ya itu challenge lagi kan. Wah, gimana caranya aku bisa mendapatkan klien baru dan bisa berkompetisi dengan temen yang memang kebetulan dia masuk lebih awal. Jadi kebetulan dapat kliennya yang udah besar-besar gitu loh, yang wah ini kayaknya aku paling bawah, dia tuh di sini. Gimana caranya ya? Akhirnya kita muter-muter otak. Ya memang mungkin karena kecintaan kita dan memang rezekinya ada di sana juga ya. Akhirnya dari top sales paling bawah berhasil aku menjadi top sales nomor 1 pada saat itu. Keren banget. Terus tadi cerita bilang gimana caranya kita dapat di harga average-nya market ya. Iya. Tapi pernah nggak sih sepanjang cerita trading tuh atau megang klien pernah ada kesalahan dalam trading, dan kalau ada gimana cara memecahkan masalah tersebut? Oh pernah, waktu itu yang sangat membekas di ingatan saya dan menjadi ya pengalaman yang unik ya. Waktu itu aku dapat order, kalau nggak salah satu bank third liner pada saat itu, dan memang ini saham banknya bank fenomenal deh ya, pokoknya naik turunnya sangat drastis. Jadi dia bisa turun sampai bawah sekali, berapa puluh persen ke bawah. Dulu kan nggak ada batasan auto reject atas dan bawah kan. Abis itu dia bisa naik tinggi sekali, kemudian dia turun lagi. Jadi dalam satu hari transaksi mungkin itu top value atau top volume juga. Dan kita dapat order untuk menjual saham itu, tapi karena terlalu volatile, peluru aku untuk jualan itu kalah dengan volume transaksi pasar. Otomatis aku nggak bisa dapetin harga rata-rata. Karena kan terlalu sulit untuk baca nih mau naik, wah karena mau naik kita buru-buru jual. Ternyata dia naik lebih tinggi lagi. Sampai harga turun ke bawah, wah ini kayak mau turun nih, jadi kita jual, ternyata naik. Jadi sangat sulit membaca pergerakan saham itu pada hari itu dengan volume yang top volume dan top value itu. Akhirnya aku tidak bisa mendapatkan harga market average, karena kalau ke klien asing kan kita cuma bisa kasih patokannya harga rata-rata pada hari itu. Jadi miss-nya lumayan jauh tuh, jadi kliennya agak marah gitu loh kayak. Cuman kita juga mencoba menjelaskan memang saham ini consider sebenarnya gorengan ya, tapi ya mungkin di sana dia nggak memahami istilah saham gorengan gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau tahu. Aduh gimana ya, akhirnya ya besokannya ya udah setelah dia marah-marah besok dia kasih lagi order yang sama dong. Aduh mati deh, ini order yang sama, saham yang sama, jumlahnya sama. Waduh ini kayaknya gimana caranya nih ya. Ya sama tuh, pergerakannya juga sangat-sangat liar gitu loh. Walaupun kita sudah hati-hati banget belajar dari pengalaman yang kemarin, ya tetap nggak bisa ngebit harga saham harga pasar ya pada saat itu. Cuman melencengnya untungnya nggak sejauh hari sebelumnya. Jadi tapi itu menjadi pelajaran yang sangat berarti buat saya ya, untuk kalau misalnya ada order asing yang kebetulan memegang saham yang tingkat volatilitasnya tinggi, mungkin kita jualannya udah nggak di piritnya bener-bener pirit halus banget biar dapetin harga terbaik. Ya itulah pelajaran semuanya. Oke. Itu kan tadi cerita-cerita kalau misalkan waktu ngejalanin ordernya klien ya. Kalau untuk pengalaman trading cerita sendiri, ada nggak pengalaman paling pahit selama trading? Ada juga, yaitu pengalaman paling pahit itu kalau kita itu ngikut orang. Itu sebenarnya gini, pertama aku beli dulu ini saham, aku dapat insight bahwa ini saham akan naik. Nah aku beli waktu itu harga 100, bener-bener tuh naik. Nah pas sampai udah harga 600 sekian, hampir 700 aku jual. Tapi kemudian ada temen lain bilang, wah ini saham bagus nih, jangan dijual, nih mau ke 3000. Waduh aku udah sempet mikir dari 100 ke 700 aja udah 7 kali lipat kan sebenarnya kan. Gimana cara 3000? Cuman ya udah deh, nih kata bos aku nih mau jalannya jauh katanya. Ya udahlah kalau gitu aku cover balik, aku buyback. Tapi yang ternyata sebenarnya waktu aku jual itu harga best price karena aku cover. Dan mungkin informasi yang beredar mau ke 3000 mungkin nggak cuma dari satu orang ya, mungkin dari mulut ke mulut. Tapi mungkin itu dipakai jualan oleh beberapa orang yang memang take profit kali. Habis itu ambruk turunnya, ya ampun tinggal 200.
200, jadi karena kita ngikut orang, kita kan nggak tahu exit plan kita kan. Jadi ya udah sampai di 200, aku nanya ini gimana nih? Ya udah deh cut loss aja. Aduh, tapi udah terlalu dalam, karena itulah kita belajar, walaupun kita ngikut orang, tapi kita juga harus do our own research. Betul. Ya. Kita harus lihat dulu. Ya udah, kalau ini gagal berarti aku stop lossnya di berapa. Kalau misalnya nggak jalan, nggak bisa kayak pasrah aja ngikut orang. Jadi mesti kita terus istilahnya punya pandangan sendiri juga gitu. Mungkin Tetap harus analisa sendiri ya, Ci. Iya. Oke, itu tadi cerita paling pahit. Nah, sekarang kita beranjak ke cerita happy-happynya nih, Ci. Iya. Selama jadi sales institution, megang sales institution dan trading sendiri, mungkin cerita paling happy apa? Bisa jadi cuannya gede atau apa? Boleh di-sharing ke kita, Ci? Ya, mungkin sebagian teman-teman kan tahu nih, aku tuh suka banget ya belanja ya, terutama tas-tas branded, kayak apa aja deh, aku emang senang belanja aja. Nah, terus kita kan nggak mau dong belanja pakai pendapatan gaji kita, jadi kita maunya dari hasil cuan itu kita belanjain. Jadi selalu aku punya target nih, misalnya aku beli saham A, nanti kalau cuan aku mau beliin tas ini gitu. Dan dulu pengalaman yang paling seru ya, dulu itu kan kita masih bisa sell dulu, short dulu. Kita short dulu, terus nanti sore baru kita cover. Dan itu memang saham itu yang turunnya cukup banyak. Jadi dalam satu hari aku bisa beli tas branded itu bisa waktu itu sih karena aku cuman tes, aku beli satu, tapi ya lumayan mahal sih sebenarnya tasnya. Dari satu saham yang aku short itu langsung cuannya aku bungkus day trade, kita langsung bisa beli tas mahal itu ya. Itu yang seru, yang pengalaman trading satu hari. Tapi ada juga yang trading kita beli saham nego di harga 5 perak, kemudian someday di ARB 50-nya kebuka, kita bisa jual di atas 50 bertahap ke atas. Itu juga berkali-kali lipat juga. Iya. Oke. Nah, tadi cerita bilang beli tas dari cuan saham. Iya. Kalau kita main-main ke Instagramnya cerita nih, banyak nih liburan kemana-mana. Apakah liburan juga termasuk dibayarin sama saham atau itu beda lagi, Ci? Ada yang sebagian yang kita dapat dari cuan juga. Memang gini loh, aku mau beli saham ini, nanti kalau untung aku mau pergi jalan-jalan ke sini. Nah, ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang liburan keluarga, memang udah di planning sama keluarga. Jadi ya, tapi memang yang paling seru ya itu kalau kita bisa mempunyai planning untuk target. Biasa aku gini nih, biar semangat gitu kan. Aku harus jalan-jalan ke sini, tapi aku nggak mau pakai duit pribadi, jadi aku harus trading untung baru pelan-pelan nanti kita kumpulin buat jalan-jalan ke sana. Ya untungnya banyak sekali terjadi, maksudnya yang kita inginkan terrealisasi gitu dari sana. Terus uang jajan dari jalan-jalan juga kita cari di market juga. Oke, berarti banyak banget goals yang bisa kita capai dari market ya, Ci. Benar. Nah, cerita kan udah lama banget di saham. Kalau cerita tuh sebenarnya seorang trader atau investor, Ci? Mungkin gini, aku lebih ke swing trade ya. Jadi aku beli, tapi aku nggak langsung jual di hari yang sama. Aku lebih suka nyimpen. Kadang kalau nyimpen itu sebenarnya profit itu menurut aku lebih untung. Tapi kadang kita mesti beradaptasi dengan kondisi market yang selalu berubah. Kalau kondisi market yang sekarang kan memang lebih pendek-pendek, karena kan cepat sekali ya kondisinya berubah. Misalnya ada perang misalnya, itu harga minyaknya tiba-tiba naik kencang. Jadi ya besok pagi berarti kita beli saham yang relate sama harga minyak itu. Kemudian ternyata udah tensinya udah turun nih perangnya, berarti harga oilnya udah mulai turun. Nah berarti kan kita harus cepet-cepet jual, kalau nggak kan keburu turun. Nah itu yang membuat kita tuh dari yang invest akhirnya terpaksa harus menjadi trader tapi gitu. jangka waktunya agak lebih lama ya. Iya, jadi aku bukan scalper karena aku merasa aku nggak cocok jadi scalper, karena aku lebih mencari keuntungan yang tebel istilahnya daripada aku cari pendek. Tapi aku loncat-loncat pindah-pindah aku nggak suka, karena menurut aku sangat time consuming ya, dimana kita harus kerja juga, nggak kebisa deh, nggak keburu.
Oke, tadi udah cerita dikit, kita lihat berita misalkan oilnya yang kira-kira terdampak berarti oilnya naik. Tapi cara screening yang lebih dalam lagi dari cerita tuh gimana kalau mau screening saham? Biasa sih aku baca dari berita. Terus kadang aku baca juga dari research report yang bisa kita dapatkan dari broker atau dari temen. Kadang kita bisa share. Abis itu kita filter lagi pakai technical, karena technical itu bisa melihat datangnya atau flow daripada saham itu udah kelihatan tuh ada kenaikan volume, harganya picking up, yang technicalnya di bawah, terus dia mulai nanjak, wah ini ada indikasi ada yang beliin atau ada yang ngumpulin. Nah jadi biasa dari berita, kemudian aku baca-baca nih ini company ini atau emiten ini secara fundamental menarik apa enggak. Terus habis itu kita lihat technical, kalau technical memang bagus ya kita beli. Tapi kalau technicalnya misalnya belum confirm bagus, kita nitip sendal dulu atau beli dikit dulu. Ngetes ya. Ya ngetes dulu nih bener gak sih, jalan gak sih gitu loh. Nah ternyata memang habis itu ada flow masuk, baru kita average up, kita tambah. Oke, berarti sebenarnya bisa dipadukan kan Ci ya, analisa fundamental dan analisa teknikal. Nggak perlu harus kita strict banget. Iya, fundamental aja atau teknikal aja gitu. Oke. Nah, cerita biasanya tiap hari tuh ngasih waktu khusus dong berarti buat analisa. Kadang gini ya, mesti lihatnya pagi sekarang. Kadang-kadang aku suka ditanya, besok beli apa? Aduh, mesti lihat pasar dulu deh. Mesti lihat berita, kadang mesti lihat regional market, mesti lihat komoditi. Jadi paling kita lihat, terus kadang-kadang aku baca-baca, oh kok ini kayaknya banyak berita nih ya tentang saham ini. Terus aku lihat-lihat lagi, oh teknikalnya kayaknya menarik nih. Nah itu akan menjadi sasaran aku untuk trading hari itu. Jadi memang karena pasar yang sekarang selalu cepat sekali kondisi berubah, kita nggak bisa planning jauh-jauh hari. Kadang-kadang yang kita planning malah nggak jalan nggak gitu loh. Iya, karena ada perubahan. Misalnya dari regional ada berita yang data ekonominya Amerika lah, misalnya yang kurang bagus atau gimana. Jadi rencana cut suku bunganya jadi ketunda, itu berubah semua gitu loh. Oke, kalau dari regional pagi-pagi yang paling Cirita perhatikan tuh apa aja? Aku biasa cuma liatin penutupan kayak Dow Jones, Nasdaq, terus yang paling penting pastinya komoditi, harga oil, harga nikel, kayak gitu, harga gold. Paling itu aja sih yang krusial ya. Kalau misalkan pembukaan di negara tetangga kita gitu ngaruh nggak sih Ci? Misalkan Hong Kong kita lihat apakah dia dibuka naik atau enggak? Dulu ngaruh banget. Sekarang kadang-kadang juga Indonesia ini bergerak sendiri gitu loh. Kayak terakhir kadang regional turun dalam, kita nggak turun karena ditopang oleh beberapa saham yang memang kita bilang penggendong indeks kan ya. Jadi kadang-kadang nggak ngaruh sih saat ini. Cuman kadang-kadang kalau misalnya regional marketnya turunnya dalam, pasti akan ketarik juga sih. Ada dampaknya juga kalau di sana udah dalam banget ya. Kalau misalnya naik turunnya nggak signifikan, biasanya kita bergeraknya sendiri sih kadang-kadang. Oke. Ngomongin analisa teknikalnya Cirita, biasanya pakai indikatornya apa Ci? Aku biasa lihatnya gampang-gampang. Aku paling suka tuh lihat MACD, karena di sana kan membentuk kayak oversold atau udah ketinggian nih, udah saatnya take profit. Paling aku lihat dari MACD, terus aku suka ngeliat juga dari chart pattern. Nih kayaknya patternnya mau kemana nih? Ini kayaknya mau kapan handle nih? Kayaknya cakep nih technicalnya. Double bottom nih, kayaknya boleh nih. Nah mungkin itu. Terus ya yang simple deh, jadi nggak yang kayak complicated banget, malah aku mumet kalau yang terlalu ribet. Kebanyakan indikator juga jadi bingung ya Ci ya. Iya benar-benar, paling lihat yang simple aja. Pattern favoritnya Cirita nih apa? Kalau udah ngeliat pattern itu gue harus beli nih. Nah itu paling seru tuh kalau kita ketemu yang double bottom ya, itu kan seru tuh. Kita tinggal nunggu titik breakout selanjutnya, terus kapan handle, itu juga biasanya suka mengkonfirmasi kenaikan harga itu, dan itu banyak benernya. Dan ya itu dikonfirmasi lagi sama garis MACD itu. Jadi itu tadi cara Cirita untuk pilih saham. Teman-teman mungkin bisa dicari tahu nih kapan handle kayak apa, double bottom kayak apa. Nah sekarang kita beranjak ke komunitas yang Cirita punya. Cirita kan punya 2 komunitas ya, atau lebih nih Ci?
Sebenarnya komunitasnya 2 dan yang IIE itu sebenarnya kayak IP atau intellectual property-nya buat kita mengedukasi. Iya. Iya, jadi komunitas 2, yang ITC sama yang ITC itu yang IDX Trading Community sama yang CLC yang Cuan Lovers. Memang tapi itu sebenarnya beda segmen. Nah, bedanya apa tuh sih? Nah, kalau IDX Trading Community itu lebih buat yang lebih udah jam terbangnya udah tinggi, karena memang aku di sana kan ada partner, jadi tipikal dia kan orangnya sangat bullish, jadi suka sekali saham yang udah tinggi breakout atau naik dia tahan. Kalau aku kan tipikalnya lebih risk profile aku tuh lebih rendah, jadi kalau aku suka beli pas lagi diskon, lagi turun. Nah, ntar kalau udah cuan, take profit, udah capai target, aku jual, aku cari saham lain. Nah, karena di IDX Trading Community aku ada temen yang memang tipikal yang lebih berani, risk profile dia lebih tinggi. Jadi itu aku pikir itu lebih cocok buat orang yang memang sudah berpengalaman trading di market dan punya jam terbang yang lebih tinggi. Kalau yang di Cuan Lovers, aku tuh lebih filter bener-bener mungkin secara fundamental dia ada isinya, atau secara teknikalnya memang konfirmasinya lebih confirm ya, atau memang beberapa indikator-indikator yang bisa mendukung kenaikan harga saham ini gitu loh. Jadi buat pemula pun kita udah pilihin yang kalau ampe salah masuk minimal ini sahamnya ada isinya. Jadi bukan yang kayak sorry tuh saya kayak gorengan yang ntar tiba-tiba ARB kita bingung nanti ngejelasinnya. Jadi memang lebih kita pilih yang secara fundamental itu lebih terjaga lah. Ya, berarti emang peruntukannya beda untuk segmentasi yang udah expert dan yang masih baru mulai. Iya, benar. Oke, nah awal terbentuk komunitas ini gimana nih, Ci? Kalau nggak salah kan IDX Trading Community ini udah ada bahkan sebelum pandemi ya? Iya, 2017. Kalau kita lihat kebanyakan komunitas terbentuk saat pandemi. Iya. Nah, dulu apa sih yang bikin cerita kepikiran kayaknya mau bikin komunitas nih gitu? Atau nggak sengaja tiba-tiba jadi sebuah komunitas saja gitu? Iya, dulunya kan aku nggak bikin. Jadi gini, aku tuh sering banget di-invite sama orang-orang masuk sini. Tahu-tahu aku di-invite, loh kok ini udah ada grup baru gitu loh. Terus di-invite dari Telegram. Pertama aku tuh suka ngepost Telegram, terus di-invite ke grup Telegram. Habis itu ada yang invite ke grup saham, dan aku kan memang orangnya seneng berbagi ya. Memang kalau aku pikir kalau aku ada pandangan atau aku ada informasi tentang saham, informasi di dalam hal ini yang secara teknikal itu memang kelihatannya memang bagus ya, bukan info insider, bukan. Jadi benar-benar info yang memang kita udah baca di media atau apa, kita share gitu, atau memang ada broker yang nulis rekomendasi buy untuk saham ini, aku share. Nah, ternyata saham yang aku share itu kan banyak mengalami lonjakan harga atau naik. Kemudian temen aku bilang, kenapa kita nggak bikin sendiri aja grup? Terus aku tadi aku kayaknya nggak bisa ngurusin, karena kan kita harus kerja. Oh, nggak usah diurusin, kan kita cuma ngasih berita, ngasih news. Oh ya udah deh, ya udah bikin aja. Ya udah kita bikin dulu pertama Telegram channel, abis itu baru kita bikin grup WA. Nah, setelah bikin grup WA berkembang, kemudian pas pandemi baru aku bikin yang IIE itu, yang Indonesia Investment Education, karena kita kan pas pandemi kan banyak tuh ya istilahnya investor-investor baru. Jadi kita mau mereka beli saham karena memang ada strong reason untuk saham itu naik. Jadi bukan yang karena nggak ada sebab beli aja ini, nggak bisa. Saham itu kan harus ada alasannya. Jadi kita memberikan edukasi di sana. Nah, terus dari sana aku bikin grup baru karena memang ada klien yang berasa di grup lama itu dia banyak rugi, karena memang kan aku bilang risk profile-nya kan berbeda ya. Kalau klien aku kan mungkin banyak yang bapak-bapak yang udah tua, jadi mungkin mikirnya udah nggak bisa catch up gitu loh, terlalu cepat naik, kalau gagal cut nggak bisa dia, jadi mesti pelan. Akhirnya aku bikin grup baru yang Cuan Lovers itu buat tadinya buat klien, terus buat temen-temen. Ya udah akhirnya berkembang, sekarang udah 45 grup yang di Cuan Lovers itu. Berarti berangkat dari kegemaran cerita untuk berbagi ya. Iya, benar. Oke, kita beranjak lagi ke topik berikutnya nih, Ci, bahwa sekarang kan banyak banget mungkin yang seumuran aku yang mau pensiun dini. Iya. Dan mungkin untuk di market lebih hitsnya dikenal dengan trading for living.
Gimana pendapat Cirita tentang trading for living? Oh, itu memang sebenarnya bisa banget ya kita untuk istilahnya di saham ini kita trading aja untuk menghidupi kehidupan kita hari-hari. Tapi memang ada beberapa kunci yang harus kita pegang. Jadi benar-benar kita harus tekunin bener-bener kayak kita kerja di kantoran. Cuma bedanya mungkin kita kerjanya di rumah atau di cafe dengan bermodalkan laptop. Jadi kita benar-benar memperhatikan market sepanjang pasar itu buka. Kita bukannya berarti kayak trading for a living terus kita tinggal, kita pergi, terus kita tidur, kita hangout teman-teman, nggak bisa juga karena benar-benar ini kan dana kita, investasi kita, jadi pekerjaan kita kan di sini. Dan aku pernah punya klien yang dulunya dia punya pekerjaan yang sebenarnya cukup bagus, kemudian dia kenal aku dari zero, dia nggak pernah tahu saham sama sekali, tapi dia memang suka sesuatu yang sifatnya spekulasi, terutama yang high risk high return. Kemudian setelah kenal aku ajarin waktu itu sih aku lebih rekomend untuk beli saham-saham yang berfundamental. Nah setelah itu ada nih jackpot nih, dia beli saham yang harganya 300 naik sampai 1.500. Akhirnya karena cuan gede dari mobilnya yang biasa banget, akhirnya mobilnya dijual, ditukar yang ya mobil branded lah ya 2, terus dia berhenti kerja karena dia menemukan passionnya juga di saham dan sampai sekarang dia masih trading for a living. Jadi hidupnya dari saham. Iya, menghidupi seluruh keluarganya dengan trading saham. Tapi benar-benar ya ditekunin, dia nggak pernah dia miss kecuali ya lagi liburan, dia baru dia tinggal selama dia masih ada di Jakarta itu selalu dipantengin semua. Benar-benar kayak orang kerja aja gitu loh. Ya, bedanya ya dia nggak perlu berangkat ke kantor. Iya, dan nggak usah istilahnya jadi bos untuk dirinya dia sendiri. Jadi itu sangat bisa loh gitu. Oke, jadi kawan Visto kalaupun mau trading for living bukan artinya kita harus bangun, bukan artinya kita nggak perlu bekerja, nggak perlu usaha, kita tetap perlu usaha untuk analisa ya Ci ya. Dan bukan artinya juga kita bangun mau semaunya, tetap disiplinnya dijaga ya Ci ya. Nah kalau misalkan menurut Cirita nih, untuk orang bisa memutuskan trading for living harus gimana dulu? Apakah ketika kita punya modal banyak, udah trading for living aja? Atau misalkan apakah ketika kita sudah cuan konsisten tiap bulan, udah nggak apa-apa langsung trading for living? Atau ada nggak sih sebenarnya batasan untuk kalian berani trading for living kalau sudah begini nih? Gitu. Jadi pertama mungkin kita coba dulu ya, kira-kira aku cuan nggak nih di saham. Kan kalau kita nggak bisa pungkiri bahwa orang itu memang punya hokinya sendiri. Ada beberapa klien yang kayak wah udah belajar segala macam, semua guru technical dia udah pelajarin, tapi ternyata untuk mencapai cuan maksimum itu kadang susah. Ada orang yang belajarnya asal dasar-dasar tapi dia ternyata bisa make profit yang lumayan. Nah, jadi memang kita harus tes dulu dengan uang kecil kita mulai. Oh ternyata kita bisa cuan nih. Terus kita enjoy nggak sama pekerjaan trading ini? Kalau memang kita enjoy dan kita suka, biasanya itu udah jadi salah satu katalis yang positif untuk memulai sebagai trader yang memang hidupnya dari trading gitu ya. Maksudnya ya trading for a living gitu kan. Jadi dari sana kita terus memantau kita punya perkembangan investasi kita apakah terus naik atau memang ya kita nggak akan pungkirin lah market itu ada naik ada turun, pasti ada saatnya kita loss juga, tapi di antara sekian banyak trading kita masih banyakan cuannya nggak gitu. Jadi kalau kita mau hidup dari sini kira-kira mampu nggak? Kalau misalnya kita udah ngitung-ngitung wah kayaknya bisa nih, kita nutup nih dari modal kita trading, kita bisa make money, ya udah kita seriusin. Tapi yang pasti satu mesti full komitmen untuk terus melihat atau menjaga kita punya portofolio dan memantau perkembangannya, juga selalu ngikutin market yang tadi itu buka market kita udah siap sedia, nggak bisa kita rebahan terus nanti kita tidur kita bangun udah naik ya ada jual, nggak bisa juga gitu. Benar-benar harus komitmen penuh untuk pekerjaan yang nanti akan rencananya kita jalanin gitu. Nah Cirita kan udah banyak yang didapat nih dari market, udah bisa bayarin liburan, mungkin beli tas atau keinginan-keinginan lain, tapi apa sih keinginan Cirita kira-kira yang belum tercapai?
dalam hidup ini? Aku sih memang bukan orang yang ambisius ya, jadi ya aku jalanin aja, aku nikmatin, seneng-seneng aja. So far sih, kayaknya, aku belum ada target yang wah harus, kayak gimana untuk, biar bisa tercapai. Ya so far sih apa yang, aku inginkan so far ya udah tercapai juga, dan aku senang-senang aja memang ya. Kita kan, istilah kita menikmati pekerjaan ini atau, lingkungan ini, jadi ya belum ada yang sampai gimana, aku harus dapet ini, kayaknya enggak sih. Yang penting, aku pengennya cuman, satu aja sih ya, masyarakat pasar modal ini semuanya lebih banyak yang teredukasi ya. Jadi kita punya, teman-teman yang investor saham ini yang memang mereka belajar dan mereka tahu yang mereka invest. Jadi bukan ngikut orang Bukan nih. karena ikut-ikutan Ya, aja. jadi memang tahu, alasannya dia beli saham ini karena beberapa hal kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja sih. Oke. Nah, kalau cerita ada nggak sih rencananya mau di usia sekian udah deh mau hidup dari passive income aja, nggak trading lagi atau nggak ngantor lagi? Kayaknya enggak deh, aku bilang kayaknya aku nggak bakalan gantung monitor deh, kayak aku akan trading terus kecuali aku udah pikun nih. Kalau udah pikun kan kita beli ini jual apa ya tadinya. Oke, Itu kan berarti nggak bisa kan. berarti cerita tipe yang harus aktif terus Iya, ya, berpikir ataupun Iya, melakukan aktivitas. Iya. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih, Ci. Iya. Apa sih rahasia di balik Cirita tuh selalu cheerful dan positive vibes? Karena kalau kita lihat dari Instagramnya Cirita atau lihat juga Cirita ngobrol di podcast-podcast, itu tuh auranya positif banget. Nggak ada sih, memang aku yang pembawaannya emang mungkin extrovert dan memang happy. Jadi kayak ya udah, kadang pusing juga sih, misal market lagi crash, ya udahlah dibawa ini aja, nggak usah mikirin, kita ngeliatin sosial media aja atau kita liatin YouTube aja, lupain aja, ntar besok baru lihat besok lah. Jadi bukan tipikal yang mikirnya terlalu jauh, karena aku pikir ya udahlah, ngapain dipikirin ya, kalau dipikirin toh problem ini tidak akan solve kan. Ya udahlah, kita nikmatin aja, lihat aja besok baru kita lihat apa yang terjadi gitu. Jadi memang ya seperti tadi aku bilang, happy go lucky aja udahlah. Oke, terakhir nih, Ci. Boleh dong sedikit bocoran nih untuk market kita di 2024. Kira-kira kita lirik sektor apa, atau kalau spesifik ada yang bisa dibagi saham juga nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya outlook lah untuk 2024 ini, Ci. Iya, sebenarnya 2024 ini agak harusnya lebih bullish daripada 2023, tapi sekali lagi tahun ini adalah tahun politik, di mana kita kan mempunyai pemimpin baru. Jadi di sini kita akan melihat dulu nih, kira-kira siapa yang akan maju nantinya, apakah akan 1 putaran atau 2 putaran, kalau 2 putaran juga kira-kira siapa. Nah itu akan menentukan kita punya arah investasi ke depan. Mungkin kalau banyak di market prediksi atau orang-orang market prediksi, jika pasangan yang masih ada relate dengan yang sekarang, ya berarti kan arah kebijakan tidak akan banyak berubah. Itu mungkin lebih gampang itu kita memprediksi arah market. Tapi yang susahnya adalah jika yang naik nanti ternyata yang baru, karena kebijakannya kita kan sama sekali belum tahu. Tapi kita asumsi bahwa yang banyak difavoritkan pasar itu yang naik, misalnya berarti arah kebijakan ya IKN, berarti itu mungkin bisa properti juga ada kecipratan, karena kebetulan ada beberapa property developer yang ada investasi di IKN, dan potensi suku bunga turun. Kalau misalnya di US nanti suku bunga turun, Indonesia kemungkinan akan ikut. Itu juga akan memberi sentimen yang positif untuk saham-saham yang sensitif terhadap interest rate seperti tadi property sector juga. Terus kalau setelah pemilu biasanya itu akan ada flow dari luar yang masuk, karena harapan ada pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan. Nah biasanya the biggest market cap adalah banking sector, biasanya masuk dulu ke banking sector, terus baru nanti akan ikut lagi kondisi
pasar pada saat itu. Mungkin beberapa consumer retailer masih banyak story juga, masih bisa mendapatkan flow dari asing atau dari fund, itu juga mungkin masih menarik ya. Dan kalau komoditi ini sangat bergantung banget dengan kondisi perang. Apakah perang ini akan begini-begini aja atau ya amit-amit jangan sampai kalau misal ternyata meluas yang membuat harga oilnya naik lagi. Kalau oilnya naik biasanya gas naik. Nah, substitusi untuk oil dan gas batu bara naik. Jadi ya itu sangat bergantung kondisi nanti sih. Memang agak susah diprediksi karena memang awal tahun masih banyak agenda-agenda penting di tahun ini. Oke. Nah, sedikit sih kalau misalkan akhir-akhir 2023 kemarin kan ada tuh emiten, salah satu pengusaha yang punya beberapa emiten tuh lagi naik banget nih. Sebenarnya masih oke nggak sih kalau kita untuk ikut di tahun 2024 ini, atau sebenarnya rata-rata udah kemahalan harganya? Mungkin kalau kita bisa istilah kita trading, jadi kita bukan invest. Kalau invest kan kita buy and hold, buy and hold dalam jangka waktu yang panjang. Kalau trading kita udah begitu kita beli kan emang beberapa kemarin sempat jatuh lumayan banyak ya. Kalau yang terkoreksi banyak sih aku berani masuk sih, tapi memang kita udah siapin trading plan. Jika kita masuk ternyata dia naik yang nggak maksimum atau malah dia turun, aku udah siapin stop loss level. Tapi kalau dia naik kena target berapa ternyata masih kuat, aku naikin lagi targetnya. Jadi masih boleh, tapi kita tetap menjaga trading plan kita yang udah kita siapkan dari awal. Oke, berarti kalau misalkan menangkap momentumnya masih tetap boleh ya Ci di tradingin ya. Oke, mungkin itu pertanyaan dari aku nih Ci. Boleh untuk closing statementnya buat teman-teman yang nonton hari ini. Oke, untuk teman-teman semua, kita tetap trading ya harus punya trading plan dan punya istilahnya tetap belajar, karena memang market itu nggak pernah berhenti untuk kita belajar, karena kita ini nggak pernah pinter gitu loh. Pasar itu selalu berubah, jadi harus selalu rajin mungkin mengikuti edukasi seperti yang sering diadakan oleh Mary dan teman-teman di investasiku. Jadi tetap semangat dan tetap stay positif, tapi juga terus belajar untuk improve diri kita. Oke, jadi itu tadi pesan dari Cirita. Dan buat kawan Visto di sini yang belum punya platform untuk berinvestasi, boleh silakan download Investasiku, karena di Investasiku kalian bisa transaksi saham, reksadana dan obligasi dalam satu platform. Selain itu juga dari setiap transaksi yang kawan Visto lakukan, kalian akan mendapatkan poin, di mana poin tersebut bisa ditransaksikan di seluruh merchant CT Corp dan bisa dibelikan lagi menjadi produk reksadana. Oke Ci, mungkin itu dulu obrolan kita hari ini. Seru banget dan kayaknya ini durasi terpanjang di sepanjang podcast kita. Terima kasih Cirita sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi ilmunya juga ke kita dan kawan Visto yang ada di sini. Semoga ada kesempatan lain lagi buat kita ngobrol. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi sama Cirita, boleh main-main ke Instagramnya Cirita di Rita Effendi ya Ci ya? Rita_Effendi. Nah, di Rita_Effendi nanti mungkin boleh di follow. Dan terima kasih juga kawan Visto sudah menyaksikan sampai akhir episode kali ini. Sampai ketemu di Invest Talk berikutnya. Salam investasiku for better tomorrow. Thank you.